Dari arasi besar, arasi kecil berarti mengacu kepada jawatan nikmat. Nikmat besar maupun nikmat kecil. Untuk nikmat besar ini dikuasakan secara Ar-Rahman, untuk nikmat kecil ini hakikatnya secara penamaan adalah Ar-Rahim, sehingga Rahmanir Rahim. Dengan segenap kemurnian yang ada di arasi, ya kemurnian nih, aturan langit yang murni, dan itu tidak ada pelanggaran mutlak. Makanya kepatuhannya pun secara malaikat arasi negeri rahmat itu luar biasa, para malaikat tersebut. Nah itu kan baru bisa dijalankan oleh malaikat, aturan kemurniannya. Nah lantas karena aturan itu adalah untuk juga makhluk yang lain untuk agar bisa memperjalankannya, maka hal pertama harus turun. Nah jika turun langsung ke bumi aturan tersebut, masa makhluk bumi pakai aturan langit kan nggak bisa, pakai aturan arasi kan nggak bisa. Maka dikondisikan secara perbuatannya, ya turun dulu nih ke langit yang keenam, Baitul Iliyin. Di situ ada malaikat mukorobun atau mukorobin, malaikat yang didekatkan oleh Allah, ya yang nanti setiap ayatnya, setiap kalimatnya ini mengandung keistimewaan, mengandung unsuran, boleh jadi adalah kemujizatan atau karomah, atau juga adanya maunah, atau juga mungkin adanya apa namanya selain apa tadi mujizat, ya karomah, terus maunah, irhas, ya darajat juga ada sebagai perlawanan daripada istijab, dan seterusnya. Turun tuh, itu kan baru bisa diperbuat berupa abror, berupa kebaikan yang memang nilai kebaikannya ini dekat banget dengan kebaikan kepatuhan para malaikat, luar biasa. Nah kalau itu langsung turun ke alam dunia, wah ya manusia surga semua, manusia hebat semua nantinya. Dan tetap harus turun, maka harus melewati langit roh-roh atau langit Baitul Sijin. Diisi di situ bersemayam ablasa, ya iblis dari bangsa Musorofa, malaikat yang dirubah dari nur ke nar. Nah berisi keburukan dong, ya berisi tentang hal ide-ide gila, pemahaman gak jelas, itu tuh. Iya karena berkaitan dengan kitabal fujjar. Kalau tadi di Iliyin kitabal abror, kalau di Sijin langit yang kelima atau roh itu kitabal fujar. Fujar pemakna dari fajar, ya fajar berarti yang melenyapkan gelap dong. Seharusnya kan dalam hal urusan agama nggak usah menggunakan cahaya alam, harus cahaya dari yang sesungguhnya itu keaslian, maka nur dong, ya nur yang memang asli gitu loh, yang bisa menyinari bukan hanya di luaran saja, tapi harus sampai ke dalam cahaya tersebut. Dan terbukti Al-Quran itu bisa menerangi alam dunia dan juga bisa menerangi alam batin dengan Al-Quran itu. Tapi yang namanya cahaya fajar, cahaya pagi, nggak mungkin bisa menerangi hati yang lagi sulam, hati yang lagi gelap. Ya, apakah malamnya ditagih cicilan terus pagi-pagi dapat pajar tiba-tiba hilang? Umat kan nggak juga, iya kan? Tapi dengan cahaya agama, ya diperintah untuk sabar, tawakal dan tawadhu. Ya insya Allah lillahi ta'ala, ya Allah aku nggak punya duit tapi engkau maha kaya ya Allah, masa sih harus nunggak kan begitu. Ya dilalahnya tuh kan Mang Nana mampir dipakai dulu, wah sip kamu Nana. Nah bercampurlah kebaikan yang bisa diperbuat dan keburukan yang mungkin bisa diperbuat, jadi sudah bercampur tuh. Nah percampuran itu duduklah di langit yang keempat, mustawan. Nah pemaknaan mustawan itulah istiwan, ya istiwan atau beristiwa, berarti kan pemaknaan isti berarti kan memohon atau bermaksud gitu loh. Nah mengacu kepada makna
istiwa atau pemaknaan dari mustawan itu dari akar kata sawaya atau sawiyah, kesempurnaan secara lisan. Nah, nafsu sawiyah adanya di lisan, gitu loh. Dan penyempurnaan bentuk, contoh misalkan faida sawaituhu wa nafahu fihi miruh, setelah aku sempurnakan bentuk kejadian Nabi Adam atau manusia, wa nafahu fihi miruh, dan kemudian aku tiupkan, yaitu ruhku. Tuh ya, makna sawaituhu sawiyah, gitu tuh. Itu adalah penyempurnaan secara fisik atau secara kondisi, ya. Nah, baru dimaknai di situ sudah bercampur nih kebaikan dengan keburukan, bercampur. Nah, kalau dimaknai itu secara rahmat, berarti rahmat baru dikategorikan sebagai ilmu. Keburukan dan kejelekan baru dikategorikan sebagai ilmu, gitu loh. Ya, belum bisa menjadi amal, atau ilmu baru hanya bisa dijelaskan, belum bisa menjadi kehidupan. Sedangkan keilmuan langit, ya baik itu arasi maupun iliyin, dan juga termasuk adalah sijin, itu kan nanti kelak di alam dunia kan untuk menjalani kehidupan. Maka turunlah dari langit yang keempat ke langit yang ketiga, yaitu langit Baitul Muqaddas, ya, itu langit Al-Quds, langit kudus. Di situ Ruhul Kudus terdapat di situ. Langitnya para ruh, maksarul ruh, ya, negeri ruh di situ. Nah, ruh ini yang menjadikan manusia apapun yang ketempelan ruh pasti hidup. Itu pun kalau sudah proses secara fisiknya sudah sempurna, baru dikasih. Ya, penyempurnaannya ya terserah, ada jalur-jalurnya. Contoh misalkan ketika sperma mau membuahi sel telur, keadaan sperma mati taurid, hidup kan, pasti ada ruh di situ. Di dalam sperma pasti ada ruh yang hidup deh. Ya, sel telur bisa menangkap, ya, sampai akhirnya nanti bisa berubah menjadi alaqah, itu kan hidup, gitu loh. Dan spermanya aja udah hidup, masuk, ya kan, di rahim, ya, bukan ke lubang itunya aja, tapi bisa masuk ke lubang rahim, ya, menemui bebeknya, wih, ya, masuk ke situ. Udah dari jutaan sperma yang nyangkutan cuma atom lah, jadi roris tuh. Itu di sperma pilihan yang kuat, yang hebat, yang pandai menikung, pandai nyalip. Wah, ngebutnya pelan-pelan, hebat kan, ngebut pelan-pelan. Oh, pelan-pelan, ngebutnya pelan-pelan. Jangan banyak saingan sih, jutaan sperma. Nah, terus alhasil sampai hidup. Dari dua kehidupan udah nampak tuh, dua kehidupan. Jadi alaqah dengan kehidupan baru dong. Nggak mungkin satu nyawa ketemu dengan satu nyawa terus tiba-tiba kolaborasi. Ya pasti nanti akan terjadi pertentangan dong. Maka dibutuhkan ruh untuk pengondisian di masa itu dalam bentuk itu. Ruh alaqah, ruh segumpal darah, atau ruh yang berupa lintah pada masa itu. Bentuknya lintah, bukan punya kayak lintah. Kemudian berubah menjadi mudghah, udah tambahan ruh lagi. Kemudian menjadi izoman, tulang belulang. Ya, dan itu belum selesai, dibungkus sama izoman lama, kalau izoman tulang dibungkus sama daging lagi. Bahkan kolkon akhot akhirnya dibentuklah menjadi bentuk yang lain. Dari mulai tadi cuman seperti anakannya kodok, ya kan, tuh ketemu sama kayak seperti bola pingpong, tuh jadi kayak lintah, jadi kayak bola tenis. Nah, terus ada muncul calon-calon dibuatnya kerangka atau kalfahor yang diawali dengan dari mudghah tadi, segumpal daging, dibentuk terlebih dahulu tulang ekor,
Dari tulang ekor ini nanti akan terdapat garis fiksi, ya kan? Garis fiksi untuk ke atasnya, yaitu nanti tulang belakang kanan, ya kan, sampai bertengkorak. Tengkorak itu berarti tulang kepala. Nah, ke bawahnya ada kaki, gitu loh. Nah, seiring itu berjalan, ya kan sudah ada tanda-tandanya itu masuk pada usia 4 bulan. Nah, barulah setelah sempurna bentuk kejadiannya nih, udah ada nih bentuk tulang segala macam, calon segala tangan, apa, kepala, belum kelihatan jari cowoknya, belum kelihatan mancung apa enggaknya. Ya kan, sempurna nih, udah sempurna, tinggal mengkamilkannya saja, gitu loh. Ya, nah situ mulai masuk roh, video kan roh baru. Tuh gambarannya tuh kolkon akhor, yaitu bentuk atau penciptaan yang lain atau yang akhir lah, gitulah. Tinggal tunggu. Nah, terus tuh tiba-tiba alhasil lahir sebagai bayi, ya kan? Dengan segala kondisi kan bayi seperti itu. Tuh. Sampai kepada masa balita, udah beda kan? Apakah itu nggak ada tambahan roh? Ada. Dari masa balita ke kanak-kanak, beda lagi perilakunya, tapi tambahan roh. Ya, bukan secara alamiah terjadi, enggak. Ada pengawalan roh secara kehidupan, juga secara kemalaikatan, sampai remaja, sampai akhirnya beger. Nyawa beger. Beger itu berarti kalau itu masih monyet lah, sudah mulai menunjukkan lawan jenis, itu remaja. Berarti kan ada ruh lope-lope di situ. Ya, itu masih pink. Gitu tuh. Ya udah kadaluarsa kan ungu nantinya. Tapi kita mah sekarang lagi merah-merahnya ya, karena membara lope-lopenya ya. Iya. Iya, merah. Berani nafkahi. Nah, itu maksudnya. Berani nyenggol nafkahi. Awas ya. Nah, sini tadi keilmuan tadi yang semula hanya bisa dijelaskan, keilmuan sudah bisa untuk menjadi pelengkap penyempurna kehidupan. Ya. Wa ayatnahu biruhil qudus, dan kami berikan kekuatan dirinya manusia. Zaman itu berarti cerita itu mengacu kepada Nabi Isa, dan kami perkuat Nabi Isa dengan Ruhul Kudus sebagai ruh peneguh, ya, peneguh kesucian. Jadi arasi banget gitu. Tapi itu belum selesai, baru langit ketiga, turun langit kedua, langit Baitul Ijaz, ya, Ajazil di situ, bangsa jin. Ya, dari pemaknaan ijaz berarti apa? Melemahkan. Sehingga dari makna ijaz dimaknai sebagai bentuk mukjizat, dimaknai sebagai melemahkan, yang memberi kelemahan. Tuh, mukjizat berbeda dengan mukjizat berakar kata aziz. Ya, al-aziz, mukjizat, nggak pakai jim, nggak pakainya jai semua. Nah, itu mengacu kepada perkasa. Tapi di Al-Quran nggak ada mukjizat menggunakan ain jim, ain jai nggak ada. Kata mukjizat itu nggak ada. Kata mukjizat ada itu di hadis, itu pun menggunakan kata ain jim jai. Mukjizat di Al-Quran dikatakan dengan 4 perkara: ayatan, bayan, ya kan, burhan, sultan. 4 perkara. Diartikan tanda-tanda kebesaran, tanda keagungan sebagai mukjizat, sebagai yang utama. Ya, bahkan dikatakan dengan makna fadilah dan lain sebagainya. Masuk ke negeri yang langit kedua, Baitul Ijaz, itu langit yang melemahkan sehingga nanti timbulnya malas. Timbulnya nantinya sembunyi-sembunyi, banyak alasan, ya, pertentangan begitu tuh. Jadi ilmu yang seharusnya menjadi kehidupan malah jadi rusak. Itu sudah dikondisikan. Nah, sampai kepada masuk ke langit yang pertama, gitu loh. Ini bahrul kayak bahrul berarti kaitannya dengan bahar, berarti bahari. Bahari apa? Laut.
Iya, lautan kehidupan. Ini alam dunia. Dan Al-Quran mengatakan, yaitu tentang hal bahro ini, dua lautan. Tapi secara makna yang tersiratnya, secara makna dari alam al-hul bayan atau ilmu bayan, ternyata itu mengacu juga kepada pemaknaan dua kehidupan di alam dunia, yaitu alam manusia dan alam jin. Ya, manusia dan jin ini yang disebut di Quran surat Ar-Rahman sebagai ya ayyuhal sakolan, sakolan pakai ngesak, abatasa, sakolan. Ya. Jadi makhluk yang diberikan tugas atau kebebanan. Ar-Rahman ayat 31. Sanafrugu lakum ayyuhas sakolan. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai golongan manusia dan jin. Nah, sakolan, pemaknaan sakolan itu bisa juga mengacu kepada dalam hal si manusia dia ditugasi sebagai apa, ibadah. Jadi wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang diperintahkan untuk ibadah, untuk mengabdi secara tekan sepelampah ya hanya manusia dan jin.